Halo Sobat RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Pilama Komi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam siaran podcast RRI. Dan tentunya di kesempatan kali ini, saya sudah berada di tepian aliran Sungai Musi yang merupakan ikon di Kota Palembang selain Jembatan Ampera. Jadi Sungai Musi ini membentang luas di bawah Jembatan Ampera dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Tidak sedikit masyarakat dari Kota Palembang terkhusus yang tinggal di aliran Sungai Musi menjadikan Sungai Musi ini juga menjadi ladang pencaharian mereka. Dan tentunya ada juga yang sangat percaya jika Sungai Musi ini bisa menimbulkan inspirasi dan juga ide-ide dalam membuat sebuah karya. Jadi dengan nongkrong di aliran Sungai Musi juga nantinya akan menciptakan ide dan sebuah karya, termasuk juga para seniman muda Kota Palembang. Dan saat ini sudah hadir bersama kita seniman muda Kota Palembang, ada Hairul Saleh dan M. Dandi Apriza. Boleh kita kenalan dulu? Halo Kak. Halo, panggilnya siapa? Kalau saya akrabnya dipanggil Saleh. Saleh. Halo Ya. Saleh dan? Saya nama aslinya Dandi, tapi biasa Dandi. dipanggil Bebek. Oh, Biasa. Bebek. Iya. Oh, ada nama panggung Nama ya? panggung. Oke, baik. Dandi dan juga Saleh, untuk saat ini kita akan membahas sebuah tema tentang aliran Sungai Musi yang menginspirasi karya seniman muda Palembang. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh obrolan kita, mungkin yang pilih pengen ketahui sama Sobat RRI yang ada di rumah, Sungai Musi ini sebenarnya apa nih? Kalau dari sudut pandang dari Saleh. Sungai Musi menurut aku adalah jantung dari Palembang khususnya Palembang ya, dan Sumatera Selatan juga ya, karena dulu banyak sekali perdagangan dari daerah satu ke daerah lain ya melalui Sungai Musi ini. Pada masa itu ya? Pada masa itu. Oke, tentunya perdagangan juga menjadi ciri khas tersendiri dari Iya. Sungai Musi ini sendiri. Dan beberapa waktu yang lalu, sebelum Masehi mungkin ya, perdagangan internasional juga terjadi di aliran Sungai Musi Iya, ini. benar. Setuju pasti ya? Benar. Oke, kalau satu lagi, Dandi, Dan bukan dahulu saja sih, sampai sekarang kan. sampai saat ini ya? Bahkan kendaraan dari Ulu kan, kayak ke Pasar 16 menggunakan ketek kan melewati Sungai Musi. Itu kan motong jalan kan, motong jalan dari bawah. Kebanyakan kan orang-orang tinggalnya di daerah Ulu, 7 Ulu kayak itu. 4 Ulu yang kayak itu langsung naik ketek ke Pasar 16. Oke, baik. Mengerucut dengan topik kita pada hari ini, Saleh dan juga Bebek ya. Jadi menurut kalian berdua, Sungai Musi ini menjadi salah satu hal paling berpengaruh dalam karya yang kalian buat. Ya. Kalau dari Saleh sendiri, karya apa yang pernah dibuat yang sangat terinspirasi dari Sungai Musi ini? Yang terinspirasi dari Sungai Musi, salah satu karya kami di pantomim itu pernah kami tahun 2022 ya, 2022 kemarin kami membuat karya yaitu mengusung kearifan lokal tentang kegiatan yang berada di Sungai Musi atau Sungai Ogan ini, yang kami kemas dalam bentuk seni pantomim. Seni gerak. Ya. Dulu itu kami pentaskan di Yogyakarta waktu itu. Jadi ya aktivitas para warga di pinggiran Sungai Musi, mulai dari memancing, nangkul ada nangkul itu, terus yang pastinya warga yang di atas perahu gitu. Ada juga biasanya aktivitasnya ada yang menyuci seperti itu. Jadi kita mengambil kearifan lokal yang
kegiatan yang berada di Sungai Ogan tersebut. Oke, yang biasa dilakukan oleh sehari-hari ya, Ya. oleh masyarakat Kota Palembang sendiri, terkhusus yang tinggal di aliran Sungai Musi. Ya. Jadi kalian percaya kalau Sungai Musi ini bisa menciptakan ide-ide dan karya-karya dalam karya yang bakal kalian bikin ya? Iya, Benar. betul. Dan bukan kegiatan sehari-hari saja. Banyak cerita rakyat yang bisa diangkat dari Sungai Musi ini. Contohnya kayak cerita rakyat pada umumnya itu Antu Banyu. Ya. Antu Banyu. Bisa itu kita bawakan dalam teater atau seni gerak seperti pantomim. Iya. Oke, baik. Iya ya, soalnya kalau misalkan kita ulik lebih jauh, Sungai Musi ini memang banyak sekali hal yang bisa kita ketahui, terkhusus untuk anak-anak muda saat ini. Jadi kalian menjadikan Sungai Musi ini menjadi sebuah objek lah ya, Iya, objek untuk menciptakan karya-karya yang bakal kalian buat gitu. Seperti Antu Banyu tadi sebenarnya menarik ya, karena itu kan legenda atau mungkin cerita nenek moyang kita pada zaman dulu. Dan saat ini juga masih dipercaya sebagian orang dari masyarakat Kota Palembang sendiri. Oke, kalau dari Saleh sendiri mengenai Antu Banyu, apa yang kamu ketahui, Saleh? Sebenarnya itu kayak mitos baik, Iya, lebih ke arah mitos. Tapi kayak cerita rakyat baik, cerita dari sini ke sini, Iya, dari mulut ke mulut. ke mulut. Ya, sampai sekarang alhamdulillah aku tidak pernah bertemu ya. Tapi jangan sampai bertemu dengan sosok itu ya. Tapi beberapa orang terdahulu, orang tua kita dulu mungkin pernah bilang kalau kita mau mandi di sungai, khususnya Sungai Ogan kita ini, jangan jauh-jauh mandinya, kakek. Ditarik Antu Banyu kayak gitu. Oke. Jadi itu sejenis mitos dan juga sekaligus untuk menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti anak kecil untuk tidak terlalu liar bermain di aliran sungai. Karena efeknya juga sangat berbahaya sekali. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri kan seniman muda Palembang. Nah, kalau dari Saleh sepertinya sudah terlihat ya dari karakternya ya. Saleh, kalau di seniman muda Palembang ini kamu lebih condong kemana seninya? Oh, kalau saya lebih ke arah pantomim. Oh, pantomim. Iya, pantomim. Oke, terlihat dari karakter yang dia bawakan saat ini, Sobat RRI, dengan make upnya yang sangat totalitas tanpa batas tentunya ya. Oke, baik. Kamu menggemari pantomim ini sejak kapan kalau boleh tahu? Kurang lebih aku dari 2016. 2016. Bisa terpikir ingin menekuni pantomim? Karena menurutku ide itu tidak selamanya dituangkan dalam kata-kata, bisa juga diluangkan dalam ekspresi dan juga gerak. Oke, benar. Jadi pantomim ini memang seni gerak. Iya, wajah ya, mimik wajah dan juga gerak tubuh. Jadi kalau misalnya kita saksikan secara langsung memang sangat ekspresif sekali yang pelakon-pelakon pantomim ini sendiri. Oke. Kalau dari Dandi atau Bebek, Dandi kalau seninya lebih kemana nih? Kalau aku lebih ke teater. Oh, teater. Teater itu seni pertunjukan juga sama seperti pantomim. Dan awalnya tergabung teater itu terjerumus itu waktu sekolah pas masih eskul. Eskul dulu ada namanya eskul teater ya kan. Akhirnya ikutlah lomba tampil kalau di Palembang itu ada namanya tempatnya Geraha Budaya. Di Jakabaring. Ya. Oke. Dan di RRI juga ada kan tempat seni pertunjukan untuk tampil kan. Nah, dari eskul setelah lulus ikutlah komunitas kayak itu, gabung dengan komunitas teater. Dan kami juga sering berkontribusi bareng sama Saleh, berkolaborasi. Anak-anak pantomim. Jadi seni gerak dan juga berteater kan. Dan teater juga kan bukan cuman bermain kata-kata, ada namanya teatrikal. Itu bermain olah tubuh juga, gerakan, gestur ya gestur, dan juga mengeluarkan sedikit dialog kayak gitu ya. Oke, baik. Berarti kalian pernah nggak pada saat di aliran Sungai Musi gitu berpikir tentang sebuah karya terus muncullah ide brilian gitu? Pernah, Saleh? Pernah, makanya yang pernah kami bawakan saya bilang sebelum tadi pas di Jogja kemarin itu yang karena kita membawa nama Palembang juga. Terus ya kita mau menampilkan ciri khas Palembang ya, karena ikoniknya kita ini sungai dan juga Ampera ya. Makanya kita bawakan bertemakan
kehidupan masyarakat di pinggiran sungai lah. Oke. Sekaligus memperkenalkan Iya, untuk orang-orang dari Jawa dan lain-lainnya kan. Karena kemarin nasional kan. Iya. Itu juga menjadi identitas dari karya kalian sendiri ya. Benar. Jadi tanpa kalian memperkenalkan diri, orang sudah tahu, oh ini seniman dari Palembang. Oh, ciri khasnya ini. Ciri khas. Pakai tanja. Apalagi dengan melibatkan Sungai Musi dan Ampera. Iya, benar. Oke, baik. Jadi untuk saat ini kalian sangat menekuni dunia seni ini ya. Menikmati. Sangat menikmati sekali. Mungkin ini bisa dibilang juga sudah separuh hidup kalian. Karena berawal dari hobi menjadi apa ya? Passion lah mungkin. Passion. Wow. Tapi sangat yakin sekali kalau misalkan ditekuni, ujung-ujungnya juga bisa menghasilkan. Iya, dikit banyaknya. Ya, Dikit banyak juga bisa menghasilkan. Bonus lah. Bonus. Ya. Oke. Benar. Tapi yakin dengan proses yang kalian lalui, semuanya pasti akan terbayarkan. Iya, benar. Insyaallah. Oke, baik. Baik Sobat RRI, nanti kita bakal kembali lagi. Sangat seru sekali obrolan kita pada siang hari ini. Tetap di podcast RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama kami di podcast RRI Palembang. Kita masih juga bakal membahas tentang topik aliran Sungai Musi yang menginspirasi karya seniman muda Palembang. Dan kita masih bersama dengan Saleh dan Dandi atau akrab disapa Bebek ya. Iya. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang di awal tadi proses pembuatan karya kalian di Sungai Musi ini sendiri, berarti kalian sangat percaya kalau misalkan suatu tempat itu bisa mempengaruhi ide dan juga suasana hati kalian untuk membuat sebuah karya. Nah, jadi kalau menurut kalian sendiri pada saat kalian membuat karya di Sungai Musi ini, yang terlintas di pikiran kalian tuh apa sehingga kalian bisa menciptakan ide-ide yang sangat cemerlang gitu. Kalau dari Saleh? Apa ya? Kalau Seharian sih ya. iya, lebih ke seharian. Terus kalau menurutku kalau lagi nongkrong di sungai dengan suasana angin gitu. Jadi ya ide-ide liar itu biasanya muncul. Ya, apalagi pas misalnya kalau lagi mancing atau apa kan. Kayak ngelihat ada perahu lewat. Kayaknya ini bisa deh dibikin gerakan. Oh, ada bapak-bapak yang lagi nyetir, ada apa gitu. Okay. Bisa menjadi referensi juga ya. Oke, baik. Berarti ini kalian terbilang sering nih nongkrong di Sungai Musi ya? Karena memang rumah sedikit dekat sama sungai. Mungkin karena memang faktornya tinggal di lingkungan sini juga. Oke, baik. Nah, pasti ada nih momen-momen yang kalian anggap berkesan lah kali ya. Setelah kalian membuat sebuah karya dengan berada di aliran Sungai Musi ini, adakah kira-kira momen yang paling kalian inget itu pada saat membuat sebuah karya gitu? Kalau dari Bebek? Kalau yang diinget itu waktu pementasan dan pengemasan latihan. Itu kebersamaan dalam teater ini kan anak-anaknya kuat, Kak. Kuat. Jadi kita kan misalnya untuk berpentas itu kan uang nggak ada misalnya segala macam. Nah itu kita bisa kayak CK, kalau bahasa Palembang CK, patungan ya kan, beli gorengan. Nah kebersamaan itu yang diingat dalam pementasan gitu. Sampai setelah terjadi pementasan itu kan semakin kuat itu kan, memperkuat dalam karakter, dalam pertemanan kayak itu. Jadi semuanya jadi terjalan lancar, enak gitu. Oke, baik. Pasti juga ada dokumentasi ya yang kalian rekam mulai dari kebiasaan masyarakat yang ada di aliran Sungai Musi, terus juga apapun kegiatan yang mereka lakukan. Nah, itu
kalian merekam sendiri atau gimana nih? Atau ada tim juga yang di belakang kalian? Kalau untuk pementasan itu sudah dibagi sih Oh, sebenarnya. dibagi. Ya, ada tim dokumentasi, tim artistik, talent kan, sutradara dan lain-lainnya banyak sih. Dari penata panggung aja, lighting pun ada kayak itu. Jadi kita memang berteater itu bukan cuma sekedar ini teater berarti mereka ini berakting, sudah bukan, tapi banyak di balik itu ialah tadi ada yang bermain musik, ya kan, ada yang cuman lewat 5 detik atau 6 detik kayak gitu aja sih. Figuran. Figuran Iya. istilahnya, figuran atau ekstras ya. Iya. Oke, tapi kalau dalam sebuah teater ini biasanya banyak peran ya, banyak peran karena dia tergolong kelompok. Bener. Jadi biasanya ada pemeran utamanya dan juga ada macam-macam pokoknya ya yang terlibat dalam sebuah teater itu sendiri. Nah, kalau dari Bebek sendiri, karakter yang paling sering dilakoni itu sebagai apa nih, Bebek? Karakter nyampur sih sebenarnya. Oh, Kak. nyampur. Cuman kalau aku sih lebih ke komedi. Oh, komedi. Karena sudah sering Kelihatan ya? dicoba ya. Sudah sering dicoba misalnya karakter serius, ujung-ujungnya balik lagi komedi kan. Akhirnya ya udahlah, terjunlah ke komedi gitu. Sekalian ya kan. Oke. Nah, tapi ini menarik juga nih pantomim dengan memperhatikan gerakan masyarakat sekitar aliran Sungai Musi. Jadi Saleh pernah menangkap momen apa ya kira-kira sangat saat ini masih melekat sekali untuk ditampilin dalam setiap pentas yang kamu buat? Kalau yang sering aku tampilkan ya, itu adegannya mancing. Karena memang siapa sih yang nggak tahu mancing gitu. Nah, dan di saat mancing juga banyak momen nggak cuman sekedar kita melempar pancingan terus ditarik dapat ikan, itu bukan cuman itu aja seperti ini gerakannya. Jadi banyak di saat kita lagi melempar, kita bisa menunggunya bisa sambil melamun atau tertidur atau apa gitu. Jadi banyak yang bisa dikemas lagi dari satu adegan, dari satu tema memancing itu aja. Oke. Karena itu bukan hanya sekedar gerakan ya, tapi di setiap gerakan itu biasanya ada cerita tersendiri. Iya benar. Tapi itu sangat pasti sekali dilakoni oleh si Saleh, kelihatan ya. Oke, baik. Kita ke respon masyarakat kali. Respon masyarakat atau publik di sekitar Kota Palembang kali, atau mungkin di sekitar aliran Sungai Musi. Dengan kalian berkarya dengan menggunakan objek Sungai Musi itu sendiri. Kira-kira responnya gimana? Mendukungkah atau gimana? Kalau untuk respon terdekat sih kayak tetangga segala macam. Sebenarnya untuk respon itu mungkin lebih ke merekanya kurang tahu aktivitas kita. Soalnya teater ini Kak untuk peminatnya memang agak kurang. Apalagi pantomim ya. Pantomim itu sangat sedikit. Peminatnya kurang, apalagi yang untuk nonton, peminat untuk nonton, apalagi pelakunya. Jadi cara teman-teman atau orang-orang mengetahui kita ya dari eskul atau kumpul bener-bener komunitas kayak itu. Jadi untuk tetangga-tetangga tuh kurang tahu kayak itu. Iya, betul. Karena ini pada umumnya bukan kegiatan yang sering dilakukan secara umum ya. Cuman ibaratnya orang-orang tertentu yang betul-betul pengen tahu. Terkhusus juga misalkan memang anak-anak yang jiwa seni gitu ya, yang memang berkecimpung di dunia seni. Misalkan kuliah di kesenian, dari eskul kayak dari eskul tadi, pasti mereka juga akan jauh lebih tertarik dengan apa yang dilakukan teman-teman yang pasti. Oke, baik. Nah, kalau pantomim ini sendiri sebenarnya di Kota Palembang ini sudah banyak nggak peminatnya atau gimana Saleh? Menurut tanggapan kamu sendiri sebagai pelakunya? Kalau untuk peminat mungkin masih bisa dihitung ya. Dihitung jari ya. Itu PR nih, PR untuk Saleh dan teman-teman untuk menaikkan lagi nih pantomim di Kota Palembang. Makanya kita kan sebisa mungkin kalau ada event apa, tempat apa yang keramaian, kita sebisa mungkin memperkenalkan apa itu kesenian pantomim seperti itu. Karena sepengalaman saya kalau tampil pantomim atau di mana, kebanyakan yang memandang pantomim itu masih badut ya. Padahal badut itu dua karakter yang berbeda pasti. Dua karakter yang berbeda, sangat-sangat berbeda kan. Bahwasanya kita akan menunjukkan nih kalau kita ini bukan badut loh, kita ini pantomim gitu. Dan keseniannya juga pun beda. Badut dengan pantomim itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi kita sampai sekarang juga mungkin dari awal aku mengenal pantomim ini sampai
hari ini pun masih memperjuangkan Kesenian pantomim. kesenian pantomim ini dengan masyarakat umum khususnya di Kota Palembang seperti itu. Oke, berarti untuk saat ini bisa dibilang untuk peminat pantomim ini belum terlalu banyak. Oke, tapi dengan hadirnya Saleh dan teman-teman, Ya. mudah-mudahan bisa nantinya ya bisa Amin, untuk amin. mempublikasikan atau meluaskan lagi jaringan tentang orang-orang yang akan menyukai pantomim ini sendiri. Ya. Dan juga media sosial juga teknologi sepertinya bisa menjadi Ya. salah satu akses kalian juga untuk bisa lebih dikenal oleh publik terkhusus Kota Palembang. Oke, baik. Sepertinya kita penasaran ya, gerak tubuh pantomim ini sebenarnya seperti apa kalau misalnya dilakoni. Mungkin Sobat RRI juga penasaran, langsung saja kita akan menyaksikan Saleh. Mang, ada apa, Mang? Oh, ada tombolnya. Ada apa? Hah? Ada apa? Ada apa, Nah, bukan aku di pojok sungai. Ini apa ini perahu ini? Perahu deh. Wah, enak kemana kita? Kita ke ini be. Kogan. Kogan. Iya. Kogan apa? Kogan ikan. Ayo berangkat. Bukan mau apa be ini? Ada dayung nggak? Ada. Tak dayung. Dayung. Mana yang depan? Itu deh. Depan. Oke. Berangkat kita ya. Berang makan coklat. Iya, berangkat. Iya. Berangkat ya. Iya. Dayung kau mana? Oh. Iya. Nah. Tunggu kan. Enggak, tidak. Tinggalan aku nih. Tuan nih. Ini. Masuk ya. Masih jauh dah. Masih jauh dah. Nunggu sorot kita. Nunggu sorot. Ayo. Dikit lagi. Boleh kita beri gift applause untuk Saleh. Luar biasa, ternyata seseru itu beradegan pantomim Saleh ya. Ya, Oke, betul. kamu kok bisa seluas itu Saleh? Apa ya? Mungkin Makan karet ya? enggak. Makan kirain. Karena udah terbiasa tadi kan. Ya, karena kan kita juga di pantomim itu kan kita latihan gerak tubuh, latihan pernapasan, latihan gerak, latihan apa. Jadi, Oh, ternyata banyak juga treatmentnya ya. betul. Dengan menghasilkan pertunjukan yang sangat keren tadi. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke topik kita hari ini tentang aliran Sungai Musi yang menginspirasi karya seniman muda Palembang. Seperti kita tahu, Saleh dan juga Dandi atau Bebek untuk Kota Palembang ini
sangat kaya sekali dengan sosial culture atau material culture ya, atau kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang. Termasuk tarian, terus juga puisi, ada lagu-lagu daerah dengan musik tradisional. Itu juga menjadi satu kesatuan dalam seni kalian ya. Pastinya saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, generasi muda Kota Palembang ini saat ini kira-kira tanggapan kalian tentang generasi muda Kota Palembang ini gimana nih tentang peduli terhadap kesenian saat ini? Kalau aku mewakilin mungkin teman-teman ya, untuk ngelihat rumah rakit yang ada di Sungai Musi ini sebenarnya ada keinginan sih untuk mengadakan pementasan yang benar-benar pakai rumah rakit yang dirakit sendiri dan ditampilkan di atas panggung dan menceritakan Sungai Musi. Ada sih keinginan kayak ada perahu dan lain-lainnya peralatan yang berada di Sungai Musi. Oke. Kemungkinan dalam waktu dekat juga mungkin kita bakal berkolaborasi lah ya, membahas atau mementaskan tentang Sungai Musi ya, Sungai Musi. Dan apa namanya? Ada menyelipkan Sungai Musi tapi kita nampilnya di pinggiran Sungai Musi. Dan dipentaskan di atas panggung ya kan. Baik, tentunya dengan tidak mengurangi panorama yang ada di Sungai Musi sendiri ya. Oke, baik. Nah, saat ini kan kita juga lagi berada di rakit ini ya. Iya kebetulan. Rakit sebenarnya di kota-kota lain banyak nggak sih rakit ini? Kalau kalian ketahui? Mungkin ada kali ya di beberapa kota yang ada sungainya. Mungkin seperti di Kalimantan kan banyak sungai seperti itu. Tapi kayaknya memang terkenalnya di Palembang ya. Rakit, Sungai Musi itu kerap dijadikan juga tempat wisata lah ya. Wisata untuk masyarakat Kota Palembang. Karena di Rakit ini juga untuk saat ini bukan hanya dijadikan tempat nongkrong-nongkrong saja. Ternyata sudah dikemas semodern mungkin. Iya benar. Seperti di kawasan 16 Hilir sudah banyak sekali resto-resto terapung. Iya, kafe terapung. Nah, itu juga pasti berasal dari ide dari Rakit ini sendiri. Benar. Dengan menunjukkan identitas Kota Palembang sebagai kota dengan beraliran Sungai Musi. Oke. Karena kan sungai kita ini kan panjang kan. Ada jadinya apa disebutnya Batanghari 9. Batanghari 9 karena mempunyai anak ya kan 9 anak sungai kan. 9 anak sungai. 9 anak sungai. Yang terkenal dari Batanghari 9. Ngomong-ngomong Batanghari 9 juga ada juga iringan lagu petikan gitar tunggal. Nah, itu kan inspirasinya dari Sungai Musi. Dengan irama yang mendayu-dayu, dengan syair yang sangat syahdu, pantun-pantun ria. Dengan petikan gitar ciri khas. Dengan petikan gitar ciri khasnya. Itu kan menjadi social culture juga untuk masyarakat Kota Palembang, terkhusus Sumatera Selatan. Nah, kira-kira kalau misalkan kita berandai-andai nih, Bebek dan juga Saleh, kalau misalkan Sungai Musi ini bisa berbicara gitu, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan untuk Sungai Musi kita tercinta ini? Kalau dari Dandi apa? Lebih ke harusnya menjaga Sungai Musi kita, jangan buang sampah sembarangan ya kan. Terus jangan mencemari hal-hal buruk lah dalam di Sungai Musi ini. Seperti misalnya kayak teman-teman setelah ini kan sudah banyak nih, kayak kakak bilang tadi kan memang banyak sudah kafe, resto kan. Usahain jangan buang hal-hal seperti makanan sisa. Ya kan, apalagi plastik kan ke sampah, itu kan mencemari Sungai Musi ya kan. Iya, benar. Oke, baik. Mari kita jaga Sungai Musi ini bersama-sama demi kearifan lokal kita juga, demi budaya yang terus akan berkembang. Karena Sungai Musi ini sampai kapanpun akan menjadi identitas kita sebagai masyarakat Kota Palembang yang sangat kaya akan budaya tentunya ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Saleh sendiri harapan terhadap masa depan nih. Masa depan Sungai Musi dan juga peran seni dalam menyuarakan nilai-nilai lokal. Kira-kira apa nih Saleh? Harapannya apa ya? Kurang lebih seperti disampaikan Dandi ya. Kalau kita bersama-sama menjaga keindahan Sungai Musi ini, ya apapun yang dijaga, apalagi keindahan, nanti bakal menimbulkan keindahan juga pada akhirnya. Jadi ya kita sebagai masyarakat Palembang khususnya, saya berharap kita sama-sama menjaga keindahan inilah nanti yang bakal kita mungkin kita menjaganya juga dengan
mengemasnya dengan apa namanya kemasan seni lah ya seperti itu. Jadi kita teman-teman menjaga keindahannya, kita memperkenalkannya lewat seni. Kalau ini dijaga kan yang enaknya kita semua kan. Betul. Benar. Jadi kita kalau nak berenang, nanti tiba-tiba kalau berenang keluar, tiba-tiba sini plastik, botol atau apa kan itu kan gak enak. Apa yang itu acenggon? Iya, jadi kan tiba-tiba ada. Oke, Kalau bersih kan enak itu kan. enak bener. Apalagi kota Palembang ini kan juga kerap dijadikan tempat apa namanya kayak pertandingan internasional, kayak misalkan kemarin ada Asian Games, ada SEA Games. Jadi itu juga bisa menjadi kesempatan untuk kota Palembang lebih dikenal lagi di kancah internasional. Kan setiap tahun kan ada apa namanya yang lomba dayung itu. Lomba bidar Bidar. gitu kan. Itu 17 Agustusan Iya. biasanya. Pasti ada. Dan juga kalau misalkan benar kata Babek tadi, minimal kalau misalkan kita tidak bisa membuat karya apa-apa, belum bisa membuat karya apa-apa, minimal jangan merusak gitu ya, mengotori. Jadi salah satu hal terbaik yang mungkin bisa dilakukan saat ini dengan menjaga Sungai Musi ini bersama-sama. Sebagai ikon kota Palembang yang akan terus mendunia dan juga melestari. Amin. Ya. Oke, baik. Nah, harapan kalian terakhir nih. Harapan terakhir ini khusus untuk dunia seni kalian sendiri nih dari masing-masing. Kalau dari Saleh, harapannya untuk pantomim ke depan kira-kira gimana Saleh maunya untuk skup kota Palembang gitu? Harapan nggak banyak ya. Cuman pengennya seni pantomim di Palembang itu bisa dikenal lebih jauh lagi dan peminatnya kalau bisa lebih banyak lagi dan minta tolong diperhatikan lagi. Ya, itu saja. Oke, mungkin dari sisi pemerintah juga ya. Ya, betul. Karena biasanya kalau misalkan ada support langsung dari pemerintah, pasti akan semangatnya lebih berkobar-kobar. Karena kita kan beberapa kali kita berangkat keluar kota, ya kita masih menggunakan dana pribadi seperti itu. Dan ya kita bersama teman-teman juga patungan lah ini. Kadang juga kita tidur juga kadang numpang di rumah teman yang ada di luar. Kami ke kota kalian numpang tidur ya, karena kekurangan dana dan segala macam. Effort yang kalian lakukan untuk memajukan pantomim kota Palembang. Padahal kalian sendiri membawa nama Palembang ya di apa namanya, misalkan di pertandingan tersebut atau mungkin perlombaan tersebut. Event tersebut di skala nasional. Iya benar. Iya betul. Oke, baik. Mudah-mudahan akan terrealisasikan. Amin. Oke, baik. Kalau dari Babek sendiri dari Dandi, harapan ke depan untuk seni teater, kira-kira gimana nih untuk ke depan, apa yang pengen dicapai dan harapan yang paling Dandi ingin untuk saat ini? Seni teater ini kan di Palembang nih luas kayak ya. Terbentuk seperti ada monolog, itu sama seni pertunjukan juga tapi sendiri. Monolog, puisi, dan lain-lainnya banyak seni teater. Termasuk teater juga dipecahkan, teaterikal dan teater kontemporer dan lain-lainnya. Harapannya semoga teman-teman di Palembang ini jangan hilang semangat, terus berproses, jangan cepat mengambil kesimpulan, oh ini nggak bagus, ini nggak bagus. Kita terus berproses, karena proses itu seperti kata semua orang, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, luar biasa sekali kalian berdua. Pokoknya saya pribadi mewakili Sobat RRI yang ada di rumah sangat mengucapkan terima kasih sudah mewakili para seniman muda Kota Palembang untuk terus berkarya, terus juga memberikan identitas tersendiri untuk seniman Kota Palembang untuk maju ke skala nasional lagi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kalian di sini memberi informasi yang sangat edukatif bisa juga nantinya berdampak pada para pendengar kita atau mungkin Sobat RRI yang saat ini masih terbilang belum peduli terhadap seni yang ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pendengar RRI dan juga Sobat RRI dimanapun Anda berada, demikian podcast RRI Palembang pada hari ini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat siang.